wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang evaluasi sarana dan prasarana. Kemarin kelompok 9 itu udah ngepresentasiin tentang materi ini. Jadi pada hari ini Ibu akan mengulas lebih dalam lagi ya, karena kemarin ada kesalahan penyampaian materi. Oke, kita lihat di sini untuk materi dan subtemanya. Yang pertama itu ada pengertian evaluasi, kemudian ada jenis-jenisnya, prinsip-prinsip dasar pengelolaannya seperti apa, kemudian kemudian prinsip-prinsip dasar udah, kemudian laporan kegiatannya ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk pengertian evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Nah, evaluasi ini dia berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang artinya itu penilaian. Jadi kalau orang udah bilang sekarang kita evaluasi, nah berarti itu ada penilaian gitu ya. Nah, kemudian ada 4 tokoh yang mengidentifikasikan nih pengertian dari si evaluasi. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto, dia mengatakan kalau evaluasi ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program. Nah, misalnya kalian di sekolah nih, kalian udah belajar terus ada ujian. Ujian itu adalah bentuk evaluasi kalian, yaitu untuk mengukur nih keberhasilan dari pembelajaran selama 1 semester atau 1 bab itu berhasil atau enggak gitu ya. Jadi bukan berarti ketika kalian ujian kalian itu harus benar, harus harus tinggi semua nilainya, enggak. Jadi itu untuk nilai apa sih kekurangan dari pembelajarannya, apakah mungkin materinya yang sulit, atau anak-anaknya yang enggak paham, atau mungkin gurunya susah ngejelasinnya gitu ya. Jadi evaluasi ini penting untuk dilakukan penilaian ya, berhasil enggak nih, untuk diukur tingkat keberhasilannya. Kemudian menurut si Abdul Basir, evaluasi ini adalah proses pengumpulan data dan dilaksanakan dengan cara sistematis ya, untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha perbaikan. Nah, sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi mengukur tingkat keberhasilan, kalau yang ini supaya nanti diusahakan perbaikannya yang seperti apa gitu. Misalnya ketika kalian ujian ternyata nilai kalian di bawah KKM. Nah, nanti ketika udah dilihat sama gurunya nih, oh berarti ada yang harus diperbaiki nih, apakah mungkin metodenya atau mungkin cara penyampaiannya gitu ya. Nah, sama juga dengan di sistem administrasi, kalau misalnya setelah dilakukan pengadaan, pencatatan, kemudian penerimaan, pergudangan, penyimpanan, semuanya itu. Nah, kalau misalnya ketika dievaluasi nih di akhir, ada nggak sih kekurangannya? Kalau misalnya ada, maka dilakukan perbaikan gitu ya. Kemudian menurut Sajekti Rusi, evaluasi itu adalah proses menilai sesuatu ya, menilai sesuatu secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, ini mirip dengan pengertian dari evaluation tadi yang pertama ya, dia itu penilaian. Nah, si Sajekti Rusi ini menilai kalau mengatakan bahwasanya evaluasi ini nggak hanya tentang kuantitatif ya, secara ukuran, secara takaran, tapi juga secara kualitatif. Kualitatif di sini adalah penilaian gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu menurut William Mehrens, dia mengatakan bahwasanya evaluasi ini adalah proses merencanakan, memperoleh serta menyediakan informasi yang sangat diperlukan ya untuk membuat alternatif keputusan. Nah, ini mirip sama Sajekti tadi, sama Abdul Basir. Abdul Basir kan untuk usaha perbaikan. Nah, kalau yang ini alternatif keputusan. Oh, pasti lihat misalnya pengadaan sarprasnya nggak sesuai sama kebutuhan nih, berarti nanti keputusannya ke depannya barang-barang tersebut tidak akan dilakukan pengadaan lagi kayak gitu ya. Begitu pengertian evaluasi menurut para ahli ya, ini menurut para ahli. Nah, jadi setelah kita lihat pengertian menurut para ahli, bisa kita simpulin nih kalau misalnya evaluasi itu adalah proses pengukuran dan perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan ya. Jadi seperti membandingkan hasil kegiatan yang dibuat dengan yang harusnya dicapai gitu. Jadi belajar udah belajar kita dari bab 1 sampai bab sekian. Nah, itu nanti dievaluasi, ada nggak kekurangannya gitu ya, sesuai nggak sama yang ekspektasi kita di awal akan apa gitu.
apa yang akan dicapai gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk membantu menentukan perbaikan yang diperlukan demi mencapai tujuan organisasi. Nah, kalau misalnya di sekolah berarti diperlukannya perbaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya kan? Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis evaluasi. Untuk jenisnya sendiri itu ada 2. Ini yang biasa dilakukan dalam mengevaluasi kinerja seseorang, unit, program ataupun kegiatan. Yang pertama ada formatif, yang kedua ada sumatif ya. Nah, kalau formatif ini dia itu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan. Jadi satu kegiatan selesai misalnya kalian udah belajar bab 1 nih. Nah, terus kalian diuji. Nah, itu namanya tes formatif gitu ya, evaluasi formatif. Jadi begitu selesai satu program per bulannya itu dievaluasi gitu. Jadi bukan nunggu dulu semuanya, enggak. Jadi ini kalau di sekolah kalian bisa dibilang ujian harian. Nah, ujian harian itu masuk ke dalam evaluasi formatif. Nah, kalau yang kedua itu evaluasi sumatif. Nah, sesuai sama namanya nih, sum ya, summary. Jadi total keseluruhannya. Kalau kalian di sekolah itu namanya PAS, penilaian akhir semester. Nah, jadi di dalam evaluasi ini keseluruhan dari suatu program itu dinilai. Nah ya, jadi kalau di pembelajaran selama 1 semester kalian dinilai, atau selama setengah semester kalian dinilai. Nah, itu namanya summary gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 2 jenis, formatif sama sumatif. Kalau formatif yang itu dia rutin berkala, berarti kalau 1 bab udah dipelajari, 1 bab diujiankan, 1 bab diujiankan gitu ya. Kalau sumatif itu 1 program. Jadi begitu 1 program selesai dievaluasi gitu. Kemudian selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar pengelolaan. Nah, prinsipnya di sini ada 5 prinsip ya, kita lihat di sini ya. Oke. Jadi sarana dan prasarana itu kan sebagai alat penggerak suatu kantor. Jadi dia sangat penting nih. Bayangin kalau misalnya di suatu perusahaan itu nggak ada alat penunjangnya gitu ya, itu gimana mau mencapai visi misi dari kantor gitu. Jadi salah satu sumber daya yang jadi tolak ukur perusahaan itu adalah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus diadakannya peningkatan. Nah, jadi di dalam pengelolaan Sarpras itu ada beberapa prinsip nih yang perlu diperhatikan supaya tujuan dari organisasi itu tercapai. Yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan. Nah, jadi pada dasarnya manajemen perlengkapan sebuah kantor itu dilakukan agar semua fasilitas yang ada di kantor itu dalam kondisi siap pakai. Nah, jadi manajemen perlengkapan dapat dikatakan berhasil kalau fasilitas yang ada di kantor itu selalu siap pakai setiap saat. Nah, jadi prinsip pencapaian tujuan di dalam pengelolaan administrasi ini. Kenapa sih administrasi harus dikelola? Harus ada pengadaan, harus ada perencanaan, harus ada pemanfaatan dan sebagainya. Prinsipnya ini mencapai tujuan. Tujuannya apa? Supaya siap pakai kondisinya, supaya si Sarpras ini kalau perlu ada, ketika mau ngelakuin kerjaan ada. Nah, itu dia prinsip pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua prinsip efisiensi. Nah, dengan prinsip ini nih semua kegiatan pengadaan Sarpras itu dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga diperoleh nih fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Efisiensi di sini ya, hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang gitu ya. Nah, selain itu pemakaian semua fasilitas itu hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak ada yang namanya pemborosan gitu. Malahan perusahaan itu biasanya dia menargetkan harganya itu di bawah harga standar gitu ya untuk pengadaan Sarprasnya. Jadi perlengkapan yang ada di kantor itu harus dilengkapi juga dengan petunjuk teknik penggunaannya supaya nggak ada pemborosan. Bayangkan kalau misalnya Sarpras di kantor nggak ada petunjuk penggunaan, terus stafnya nanti coba-coba cara makainya gimana, bukannya kerjaannya selesai tapi Sarprasnya malah rusak kayak gitu ya. Itu juga merogoh lagi keuangan dari si perusahaan gitu.
Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip administratif. Nah, di Indonesia nih terdapat peraturan perundang-undangan tentang Sarpras. Contohnya peraturan inventarisasi sama penghapusan. Ya kan kemarin kita udah pernah pelajari di di bab penghapusan. Nah, kemudian dari prinsip ini semua kegiatan itu kegiatan pengelolaannya diharapkan memperhatikan nih peraturan si undang-undang, instruksinya gimana, pedoman yang udah ditetapin pemerintah gimana gitu. Kemudian setiap penanggung jawab pengelolaan perlengkapan itu harus paham nih sama semua peraturan tersebut gitu ya. Kemudian diinformasikan ke stafnya yang bakal ngelola barang tersebut gitu. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya Sarpras nggak punya prinsip administrasi, nggak ada pedomannya gimana, nggak ada instruksi, nggak ada peraturan, itu nanti bisa-bisa sangat merugikan perusahaan, karena untuk Sarpras itu kan mengeluarkan dana yang cukup lumayan gitu ya. Kemudian prinsip yang keempat itu prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, sesuai dengan namanya nih, tanggung jawab, siapa sih yang bertanggung jawab untuk Sarpras ini ya? Ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya gitu. Lembaga yang besar dan maju itu melibatkan pengelolaan manajemen dan administrasi Sarpras. Nah, jadi sebuah lembaga itu harus punya sistem organisasi kerja dan pengelolaan perlengkapan. Nah, tugas dan tanggung jawabnya itu dilakukan oleh semua orang yang terlibat tuh dalam pengelolaannya. Siapa yang bertugas mengadakan Sarpras, siapa yang bertugas untuk melakukan pendistribusian, siapa yang bertugas untuk melakukan perencanaan, siapa yang bertugas melakukan penghapusan, itu semua harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Karena kalau nggak ada kejelasan, orang nanti apalagi karyawan yang tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan, mereka akan lempar-lemparan nih, itu kan bukan tugas saya, itu bukan tugas saya, kayak gitu. Jadi harus ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Kemudian prinsip yang kelima itu ada prinsip kekohesifan. Nah, ini artinya manajemen perlengkapan di sebuah kantor itu harus terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya yang satu terlibat, yang satunya lagi bodo amat mau gimana gitu ya. Jadi karena itu semua orang yang terlibat dalam pengelolaan itu punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi antara yang satu dan yang lainnya harus bekerja sama dengan baik. Jadi walaupun dia bukan anggota dari pengelolaan perlengkapan, sebagai pengguna nih, nah dia juga harus tahu pedoman, instruksi sama peraturannya gimana sih cara makainya gitu ya. Jangan sampai nanti malah terjadinya pemborosan gitu. Oke, selanjutnya kita ke laporan kegiatan pengelolaan administrasi Sarpras. Nah, di yang pertama kita lihat dulu pengertian laporan administrasi. Nah, jadi laporan ini data yang tujuannya itu melaporkan keadaan Sarpras di kantor, baik itu persediaannya, mutasinya, maupun keadaan fisik dari Sarpras tersebut yang dibuat secara periodik. Jadi laporan itu kan bentuknya periodik, nggak yang kapan kita mau gitu. Biasanya ada yang sifatnya triwulan, ada yang tahunan gitu ya. Kemudian fungsi dari laporan Sarpras yang pertama itu bahan pertanggungjawaban. Ini sama seperti yang tadi, yang di prinsipnya harus ada kejelasan tanggung jawab gitu. Nah, jadi fungsi dari laporan ini bahan pertanggungjawaban. Selama ini dilakukan pengelolaan Sarpras, mana bentuk penanggung-jawabannya gitu. Kemudian pengendali persediaan. Kalau nggak ada laporan, di mana kita bisa ngelihat nih persediaan barangnya tinggal berapa yang udah didistribusikan, berapa yang udah rusak dan sebagainya. Kalau nggak ada laporan, kita tahu dari mana gitu ya kan. Makanya fungsi dari laporan Sarpras adalah pengendali ketersediaan barang. Kemudian yang ketiga, penginformasi ketersediaan barang. Nah, kalau yang tadi pengendali itu dalam artian ada controllingnya, ada pengawasannya. Nah, kalau yang ini penginformasi ya, ada berapa yang masih digunakan, ada berapa yang sudah lapuk dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, sama kayak yang tadi, kalau misalnya dilihat pas di saat controlling ada barang-barang yang harus dihapus, nah itu nanti keputusannya adalah bagaimana melakukan penghapusan. Kalau misalnya ada barang yang sudah habis, nanti diambil keputusan apa yang harus direncanakan, apa yang harus diadakan gitu ya, pengadaannya seperti apa gitu. Itu fungsi dari adanya laporan Sarpras. Nah, kemudian laporan administrasi Sarpras ya.
Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, lampiran dalam penyusunan laporan sarpras. Nah, di dalam lampiran ini, nah jadi ketika di dalam sebuah laporan itu ada yang namanya lampiran-lampiran dalam penyusunannya. Kita kan udah buat laporan nih, pasti ada dong nanti lampiran-lampiran ininya, kayak kalian bikin laporan di OSIS lah, siapa yang anak OSIS ya gitu ya. Nah, itu nanti di belakang pasti ada lampirannya. Di suatu peraturan misalnya ada pasal-pasal, di belakangnya pasti ada lampirannya kayak gitu. Nah, jadi lampiran di dalam sebuah laporan itu yang pertama ada bukti penerimaan barang ya. Itu ada formnya tersendiri, ada dokumennya tersendiri. Kemudian bukti pembelian barang, mana buktinya? Kan di di dalam bukti-bukti itu pasti ada pembubuhan tanda tangan, siapa yang bertanggung jawab gitu. Kemudian ada bukti pengeluaran barang. Nah, jadi ada juga buktinya, mana barang-barang yang dikeluarin, kok tiba-tiba nggak ada di gudang kayak gitu. Jadi semua ada di lampiran. Kemudian ada kartu barang, kartu persediaan, daftar inventaris, daftar rekapitulasi barang inventaris. Nah, jadi untuk ketujuh bentuk lampiran ini harus ada di dalam laporan sarpras gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat ada teknik untuk pembuatan laporan ya. Teknik pembuatan laporannya, yang pertama kita lihat memeriksa barang. Jadi ketika kita mau buat laporan, kita periksa dulu nih barangnya, stok omnimnya, dicek apakah sesuai nggak sama kebutuhan kantor gitu ya. Jadi jangan sampai ada pemborosan, hal yang harusnya nggak dibutuhin kantor kenapa dibeli kayak gitu ya. Jadi harus diperiksa benar apa enggak pengerjaannya gitu. Kemudian yang kedua itu menghitung persediaan barang awal tahun anggaran. Jadi udah diperiksa nih si barang, yang tadi tahap pertama kan periksa barang. Kalau misalnya udah diperiksa barang, terus pihak administrasi itu ngitung berapa barang yang telah diperiksa, untuk dilihat berapa barang yang nantinya akan disimpan dan bisa dianalisis, terus mana barang yang akan cepat habis gitu ya. Jadi ini tuh penting untuk menjaga ketersediaan barang pada sebuah kantor gitu. Jadi kalau udah dicek nih barangnya sesuai nggak sama kebutuhan kantor, kalau udah baru dihitung berapa nih barang yang udah pernah dipakai, berapa barang yang bakal disimpan, berapa barang yang bakal cepat habis gitu. Jangan sampai pas dicek nggak ada barang yang disimpan, barangnya udah pada habis semua. Nah, itu nanti di pengadaannya kan ada bentuk laporan lagi, ada dokumennya lagi, jadi nggak bisa dibikin laporan kalau misalnya belum ada persediaan kayak gitu kan. Itu juga bakal bikin riuh nanti ke depannya. Nah, kemudian yang ketiga menghitung penerimaan dan pengadaan barang. Nah, perhitungan jumlah barang ini bertujuan untuk mengefisiensikan pengeluaran. Jadi berapa yang diterima, berapa yang diadakan gitu kan. Nah, jadi bisa efisiensikan untuk pengeluaran. Oh, pengeluarannya nanti segini aja karena pengadaan kemarin segini gitu. Nah, kalau misalnya persediaan udah dihitung dengan baik, nah nanti pengadaan pun akan berjalan dengan baik gitu. Jadi saat ngelakuin kegiatan operasional kantor nih, penting untuk mengefisiensikan anggaran yang ada agar tidak terjadi pemborosan nih dalam pengadaannya. Makanya kegiatan menghitung penerimaan itu penting banget untuk dilakukan. Kemudian yang keempat itu menghitung pengeluaran barang. Nah, udah ngitung nih berapa pengadaannya, udah dilakukan pengadaan ya kan. Yang kayak tadi kan persediaan barang misalnya udah habis, ya berarti dihitung lagi kan penerimaan sama pengadaannya, baru kemudian dihitung pengeluarannya. Nah, jadi dipastiin dulu nih jumlah barangnya berapa gitu. Ini karena nanti berkaitan sama distribusinya ya kan. Kalau misalnya dikeluarin berarti ada kegiatan distribusi gitu kan. Jadi dihitung pengeluaran untuk ngelihat alur distribusi yang dilakuin. Kalau misalnya pas dilihat distribusinya ke divisi ini ataupun ke cabang ini, nah berarti nanti bisa dilihat ada alur distribusi nih di bagian ini kayak gitu. Kemudian yang kelima menghitung sisa persediaan.
Nah, persediaan kalau yang tadi kan persediaan barang awal tahun anggaran pasti awal, ya kan, buat awal tahun nanti ada apa enggak. Kalau yang ini sisa persediaannya, jadi udah dilihat yang barang-barang yang didistribusiin berapa, kemudian dihitung nih jumlah barang yang ada untuk jaga ketersediaan kalau misalnya kantor butuh barang kan. Laporan kegiatan itu kan ini kan laporan sarprasnya di akhir tahun nih. Nah, nanti dihitung lagi sisa barang dari pengelolaan ininya masih sisa berapa gitu. Jangan sampai nanti setelah setelah ini nggak ada barang gitu ya untuk dipakai untuk dipakai sama si karyawan atau staff. Kalau misalnya nggak sesuai sama prinsip yang tadi kan, prinsipnya ketersediaan barang yang siap pakai kayak gitu ya. Jadi barang yang diperlukan itu nggak boleh sampai yang kehabisan stok gitu. Jadi karena jatuhnya kayak ada kelalaian nih dalam penghitungan ketersediaan. Nanti ulang lagi nih dari awal, karena kan teknik pembuatan laporannya yang pertama meriksa barang. Ini ke skip. Nah, pertama kan ke meriksa barang. Kalau misalnya pas dihitung sisa persediaan gak ada, berarti harus dimulai lagi dari awal kayak gitu. Kemudian selanjutnya mencatat mutasi barang. Nah, ini digunakan untuk melihat barang yang dipindahkan dari satu departemen ke departemen yang lain dengan menggunakan formulir mutasi. Misalnya si divisi yang A, dia itu ada barang sisa. Nah, nanti dia mutasiin ke divisi yang B. Karena kalau misalnya dibalikin lagi ke gudang, nanti kan bisa ngubah formnya kan, bisa ngubah dokumen. Nah, makanya ada yang namanya mutasi barang. Jadi dari satu divisi atau departemen ke departemen yang lain. Nah, kegiatan ini tuh digunakan untuk mengetahui nih barang dengan spesifikasi yang ada dengan kecocokan yang diinginkan. Jadi barang dari satu kantor bisa dimutasikan tanpa adanya pengadaan yang berlebihan. Nah, jadi fungsi dari mutasi ini, kalau misalnya di departemen lain itu ada barang yang sesuai sama kebutuhan di departemen yang satunya lagi, itu nggak perlu tuh adanya pengadaan karena kan pemborosan biaya jatuhnya. Makanya bisa diadakan dengan cara mutasi, menghemat biaya gitu. Kemudian yang terakhir baru dilaporkan kepada atasan. Nah, kegiatan ini tuh dilakukan oleh pihak kantor yang terkait dengan pengelolaan barang. Jadi nanti pimpinannya bisa tahu nih alur sarprasnya. Jadi hal ini tuh tujuannya supaya laporan ini dijadikan acuan utama dalam penyusunan perencanaan kerja terkait dengan sarpras pada periode kedepannya. Ya, ini sama kayak kalau misalnya kita kerja itu nanti di akhir pasti ada laporan selama 1 tahun ngapain aja, nanti kedepannya proker apa lagi yang akan dijalankan. Sama juga dengan ini, dilihat dulu barangnya ada sisa berapa. Nah, nanti tahun kedepannya barang apa lagi yang akan dibutuhkan dan akan diadakan. Jadi ini kayak tutup bukunya ya, laporan itu tutup bukunya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat penyusunan laporan berdasarkan periode. Nah, yang tadi Ibu jelasin, ada yang bentuknya triwulan, ada yang bentuknya tahunan ya. Jadi kalau untuk yang laporan triwulan itu laporan mengenai mutasi barang yang terjadi dalam jangka waktu 1 triwulan akibat dari penambahan atau pengurangan karena penghapusan dan pendistribusian barang. Nah, jadi untuk laporan triwulan itu adalah laporan mutasi, hanya laporan mutasi gitu ya. Nah, sedangkan laporan tahunan itu berisi tentang keterangan penerimaan, pengeluaran, dan persediaan yang ada sampai akhir tahun. Jadi dari awal sampai akhir itu adanya di laporan tahunan. Nah, jadi di laporan ini nanti dijelasin nama, spesifikasi barang, penerimaan dan pengeluarannya kayak gitu ya, dari awal tahun sampai dengan di akhir, terus sisa persediaannya berapa, itu ada di laporan tahunan. Begitu. Nah, kemudian semua keterangan yang ada itu nanti dimasukkan ke dalam daftar barang inventaris yang sekaligus nanti jadi laporan tahunan mengenai hasil kegiatan inventaris ya, saat berakhirnya tahun anggaran. Jadi satu periodik 1 tahun itu ini loh barang-barang inventarisnya gitu, ini loh laporan tahunannya. Nah, kemudian laporan tahunan ini tuh harus dilengkapi dengan pembuatan daftar rekapitulasi barang inventaris yang merupakan daftar gabungan data dari daftar isian barang ya. Nah, tujuannya itu menunjukkan jumlah kuantitas dan harga barang yang dikelola sama unit kerja pada tiap akhir tahun. Nah, barang-barang itu nanti didaftar menurut jenisnya yang ditetapkan dalam tabel klasifikasi dan kode barang kayak gitu.
Nah, kemudian prosedurnya. Nah, prosedur pembuatan laporan sarpras nih. Yang pertama ada laporan pengadaan, kemudian ada penyimpanan, pemeliharaan, sama pencatatan inventaris. Nah, laporan pengadaan di sini pencatatan dilakukan sama seksi perbekalan. Tugasnya itu yang pertama dia neliti kebutuhan perlengkapan kerja, kemudian habis itu dia bikin standarisasinya dan perincian bendanya. Ketiga dia melakukan pembelian, baru yang keempat dia mengirim barang. Jam kedua dimulai. Di laporan pengadaan itu dicatat sama seksi perbekalan ya, tugasnya ini yang tadi gue sebutin. Kemudian yang kedua itu ada penyimpanan dia itu menyimpannya itu berdasarkan klasifikasi ya kan, jenisnya, namanya, speknya apa, kemudian keadaannya bersih, nggak boleh kotor, kemudian ruangannya itu ada ventilasi, tempatnya memadai, rapi, terus ada kodenya ya, jangan sampai barang-barangnya itu nggak ada kodenya, nanti kalau hilang susah nyarinya. Kemudian terhindar nih dari sinar matahari dan kelembapan, jangan sampai nanti barangnya rusak karena lembab, dimakan rayap gitu ya. Kemudian udah dihitung dan dicatat. Jadi setelah bikin laporan pengadaan kan dilakukan penyimpanan tuh ya kan, ini prosedurnya ya, prosedur untuk laporan sarpras udah disimpan, udah dihitung, kemudian ditata sesuai kecepatan pemakaian. Misalnya barang mana dulu yang mau digunakan taruh paling depan, yang paling lama digunakan taruh di belakang gitu ya. Itu nanti bisa pakai sistem FIFO atau FIFO ya, mana dulu yang expire atau mana dulu yang duluan dibeli gitu, tergantung dari perusahaan itu mau pakai sistem yang dikeluarin yang expire dulu kah atau dikeluarin yang duluan dibeli kah. Nah, kemudian ada pemeliharaan ya, setelah dilakukan penyimpanan kemudian dipelihara nih barang-barang yang itu. Jadi ada pencatatannya ya, pemeliharaan pun ada pencatatannya dalam berkas atau dokumen. Nah, nanti laporannya dibuat berdasarkan urutan kegiatan yang ditentukan sesuai dengan periodenya gitu ya. Kemudian baru pencatatan inventaris. Nah, di sini inventarisasi itu dicatat sesuai dengan sarpras yang ada di dalam satu organisasi. Nah, jadi walaupun kalian ngelihat form inventarisasi itu berbeda-beda, tapi sebenarnya tujuannya sama aja gitu ya. Ngerekap nama-nama barang yang ada di perusahaan tersebut. Nah, oke. Itu aja dari Ibu, kurang lebihnya assalamualaikum.